Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Ustaz, benarkah kita dilarang untuk membaca surat Al-Lahab dalam sholat? Adakah larangan untuk membaca surat Al-Lahab di dalam sholat? Ada sebagian ulama memakruhkan untuk membaca di dalam sholat. Ya, karena apa? Itu menjadi suatu hal yang memberatkan dan bisa bahkan untuk menyakitkan hati Nabi. Itu. Tapi dianggap pendapat mu'tamadnya itu adalah pendapat yang tidak berdasar. Sehingga apa? Pendapat ini banyak ditolak. Ya, itu pendapat sebagian ulama. Kalau jumhur, mayoritas ulama menyatakan tidak ada masalah dan tidak digumi makruh. Ya, tapi sebagian. Ya, karena apa? Ada yang menyatakan sebuah riwayat. Kenapa? Kok ada Pak? Walaupun surat Al-Lahab itu adalah nas dari Allah yang menyatakan paman Nabi yang bernama Abu Lahab adalah masuk ke dalam neraka, dinaskan. Ya, itu adalah dinas dengan perkataan tabbat yada, celaka. Yada Abi Lahab. Ya, daripada tangannya Abi Lahab ini celaka, sudah dinas masuk neraka. Tapi ya, kita harus juga mempertimbangkan kepada hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Nabi ini kalau kepada umatnya itu, kalau ada sampai umatnya yang celaka, itu pun itu menjadikan hati Nabi ini adalah apa? Tersakiti. Menjadikan hati Nabi itu adalah susah. Bagaimana lagi itu kalau apa? Kepada keluarganya beliau sendiri. Kalau itu adalah apa? Keinginan daripada Nabi sendiri sudah pasti. Nabi tidak akan menginginkan satu orang pun untuk masuk dan ke dalam neraka untuk menjadi orang yang celaka. Tidak sama sekali. Semuanya diinginkan untuk menjadi orang yang beriman. Tapi ketentuan Allah kan lain. Makanya kan sempat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Ini teguran daripada Allah. Kenapa? Melihat hirisnya Nabi, perhatiannya Nabi ya kepada umat ini, jangan sampai ada satupun yang celaka. Itu yang sangat diinginkan Nabi. Sehingga apa? Seolah-olah Nabi ini menginginkan semua harus dapat hidayah, sampai menjadikan beban bagi Nabi ini. Kenapa ya mereka ini nggak beriman kepadaku, nggak beriman kepada Allah, menjadikan beban. Dan ini sebenarnya ditegur-tegur itu bukan menjadi kesalahan, tapi benar-benar syiddatul raghbah, syiddatul hiris, syafaqahnya Nabi kepada umat. Jangan sampai ada. Makanya ketika ada satu orang anak Yahudi saat sakit parah, sudah dalam keadaan sekarat, Nabi mengunjungi, datang, diminta untuk apa? Bersyahadat. Dia tidak langsung memenuhi permintaan daripada Nabi, tapi dilihat abahnya. Di situ masih ada bapaknya. Bapaknya pun belum Islam. Dilihat, melihat itu untuk menunjukkan apa? Pertanyaan, aku boleh nggak untuk mengikuti kepada ajakan Nabi ini? Maka katanya si bapaknya tadi apa? Ya waladi ati Abul Qasim. Sudah taati dengan Rasulullah ini, taati dengan Nabi Muhammad. Sehingga si anak ini bersyahadat, tidak lama mati. Maka Nabi keluar dari rumahnya, orang tersebut, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah, kesenangan Nabi yang nampak, yang sudah menyelamatkan dia dari selama-lamanya ada di dalam neraka Allah. Sekarang dia bisa menjadi penghuni surga Allah. Loh, kesenangan yang nampak walaupun adalah dari orang kafir. Kalau kepada umatnya ada semacam itu, apalagi kepada keluarganya sendiri. Ini yang terkadang kita nggak ada hati untuk apa? Memiliki sebuah perasaan kepada itu. Kita saja ya, yang mungkin apa? Berkeinginan orang tetangga kita, orang-orang di sekitar kita adalah menjadi orang yang selamat, bahagia. Apalagi kalau itu adalah kepada keluarga kita sendiri. Masa kita nggak peduli kepada keluarga, lantas peduli kepada orang lain? Orang apa sih yang semacam ini? Biar keluargaku jadi orang celaka, yang penting orang lain selamat. Apakah ada orang yang baik semacam ini? Enggak, apalagi hatinya Nabi. Ya, karena itu Pak, itu memberatkan kepada hati Nabi. Kalau Nabi menyatakan harisun alaihi ma'anitum, ya, azizun
alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau sudah ada demikian, ya, apa yang memberatkan umat itu juga memberatkan Nabi, apalagi yang memberatkan keluarganya. Nah, disinilah menjadi pertimbangan sebenarnya daripada ini sebagian ulama tadi untuk berpendapat memakruhkan. Kenapa? Jangan sampai sebenarnya apa? Intinya bukan bacanya, tapi jangan sampai untuk kita menampakkan Abu Lahab masuk neraka itu senang kita. Karena itu berarti senang keluarganya Nabi ini adalah masuk neraka. Padahal itu adalah memberatkan hati Nabi. Padahal itu adalah justru lebih menjadikan Nabi, seandainya itu bukan ketentuan Allah yang diinginkan Nabi, bagaimana seluruhnya adalah menjadi orang yang selamat itu. Tapi ini adalah sudah menjadi ketetapan Allah, maka Nabi adalah pastinya ridho dengan ketentuan dan segala keputusan serta takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu apa? Terlebih sampai menyatakan apa? Kayak seperti bangganya untuk mengkafirkan orang tua Nabi, mengkafirkan pamannya Nabi, mengkafirkan keluarganya Nabi. Ya. Nah, makanya sebagian ada, ya, itu sampai mengatakan apa? Seperti halnya sebuah hal yang memberatkan. Kenapa orang ini kok seperti bangga, ya, dengan membaca tabat misalkan, kayak seperti senang ketika pamanku ini adalah masuk neraka. Padahal itu adalah juga korobahku, kerabatku. Ini, ya. Walaupun hukum kebanyakan ulama nggak ada permasalahan, karena nggak ada sebuah dalil yang jelas yang menyatakan untuk larangan dan kemakruhan akan hukum itu. Tapi paling tidak kita juga harus memiliki sebuah punya perasaan, ya, untuk perasaan, ya, bagaimana perasaan Nabi kalau seandainya itu adalah terjadi pada keluarga kita sendiri, bagaimana perasaan kita. Ya, terlebih dari seseorang yang perhatiannya untuk orang lain, untuk umat jauh lebih besar daripada perhatian untuk dirinya sendiri, yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Suara Nabawi.